Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Agustin dengan NIM A1A322054 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2022. Baiklah, di sini pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis dari buku yang berjudul Hukum Benda karya Rika Saraswati, di mana buku ini menjelaskan konsep hukum benda, hak kebendaan, serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata dan Peraturan Perundang-undangan Nasional. Nah, buku ini itu pertama-tamanya diawali dengan memperkenalkan kedudukan hukum benda sebagai cabang dari ilmu hukum perdata yang mengatur hubungan antara manusia dan benda. Bukan antara manusia dengan manusia seperti pada hukum perikatan. Dalam konteks ini, hukum benda membahas hak-hak yang bersifat mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun, misalnya hak milik atas tanah atau benda bergerak. Nah, selanjutnya juga itu mengenai pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA pada tahun 1660 terhadap keberlakuan buku 2 KUH Perdata. Nah, UUPA meniadakan dualisme hukum tanah antara hukum barat dan juga hukum adat, sehingga menciptakan kesatuan sistem hukum agraria di Indonesia. Namun, sebagian pasal dalam buku 2 KUH Perdata ini masih tetap berlaku, terutama yang berkaitan dengan benda bergerak dan hak jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Kemudian, pada buku ini juga menguraikan tentang klasifikasi benda dalam hukum perdata secara rinci, seperti benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, serta benda yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Nah, klasifikasi ini penting sekali karena menentukan cara peralihan, penguasaan, pembebanan, hingga hapusnya hak atas suatu benda. Nah, misalnya itu benda tidak bergerak seperti tanah itu memerlukan balik nama atau akta otentik dalam penyerahannya. Sedangkan kalau pada benda tidak bergerak itu hanya cukup diserahkan secara nyata saja. Nah, selain itu, buku ini juga membahas mengenai hak kebendaan, dan hak kebendaan itu ternyata memiliki sifat mutlak atau absolut, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan memiliki prinsip droit de suite, yaitu hak mengikuti benda dimanapun berada. Kemudian hak kebendaan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada hak kebendaan yang memberikan kenikmatan seperti hak milik, hak pakai, hak tanggungan, hak memungut hasil, dan hak mendiami. Lalu kalau yang kedua itu ada hak kebendaan yang memberi jaminan seperti gadai, hipotek, fidusia, dan hak tanggungan. Nah, setiap jenis hak kebendaan itu memiliki asas-asas hukum khusus, antara lain asas pemaksaan, asas individualitas, asas totalitas, asas prioritas, dan asas publikasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum benda ini bersifat tertutup dan memaksa, artinya seseorang tidak dapat menciptakan hak kebendaan baru di luar yang telah diatur undang-undang. Lalu, di akhir buku ini membahas berbagai bentuk jaminan kebendaan yang digunakan dalam praktik hukum modern seperti gadai, fidusia, hipotek, dan tanggungan resi. Contohnya itu ada dalam jaminan fidusia berupa proses pembebanan, pendaftaran, eksekusi, hingga hapusnya jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Nah, sementara itu hak tanggungan juga dijelaskan sebagai lembaga pengganti hipotek yang berlaku khusus untuk tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, jadi kesimpulannya bahwa buku Hukum Benda karya Rika Saraswati ini adalah paduan yang komprehensif dan aplikatif untuk memahami bagaimana hukum Indonesia
mengatur hubungan manusia dengan benda, baik dari segi kepemilikan, penguasaan, maupun jaminan. Buku ini menggabungkan teori klasik hukum perdata dengan perkembangan hukum nasional seperti UU-PA, Undang-Undang Tanggungan, dan juga Undang-Undang Fidusia, sehingga menjadikannya sebagai sumber belajar yang sangat relevan terutama bagi mahasiswa. Nah, sekian video analisis buku mengenai hukum benda karya Rika Saraswati ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.